keputusan terakhir Kanjeng Nyonya, aku gantiin Mbak Sita untuk jaga ama. Ini keputusan terakhir dari mbokku, dan aku harus gantiin Mbak Sita untuk jaga ama. Nah, halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayo. Ini aku di tengah jalan di rumah ama. Ama, ini keputusan terakhir dari mbokku. Sebenarnya itu udah pas agent telepon itu udah ditunda kira-kira 2 mingguan. Terus karena di rumah itu repot banget ya. Terus akhirnya agent kasih konfirmasi lagi, Mbak Sita dapat SMS lagi. Dengan terpaksa dan berhati-hati mbokku bilang ya wis lah, pergi kayak gitu. Terus aku kesini, aku gantiin Mbak Sita untuk jaga ama. Ama itu ibu kandungnya mbokku, ibu kandungnya Kanjeng Nyonya. Ama itu berumur 96 tahun dan beliau masih sehat alhamdulillah. Hari ini dingin banget, masih dengan jaket yang sama. Teng tereng teng, tapi aku pakai baju yang beda loh, beda. Ya wes lah, ini aku mau mengintip ama di dalam. Loh, ini pagi-pagi ini kemana? Ini ke rumahnya Mbak Sita ya. Aduh. Ini ceritanya Mbak Sita mau vaksin kedua. Hah? Nah ini kita itu berangkat tadi itu jam 8.55, nyampe sini jam 9.15. Kira-kira itu ya 20 menitan ya dari rumah ke tempatnya ama. Ini helm mau dipakai Mbak Sita. Sebenarnya ini udah ditunda ya. Kayak dulu itu udah ada pengumuman. Udah ada. Nah ini Mbak Sita, halo Mbak Sita. Oke, ke Ica. Nah ini bersama Tuan Mas. Nah ini mau ke vaksin. Oke lah, bye. Halo, si Asin. Bye. Teng bersama ama. Ini adalah ibu kandungnya Kanjeng Nyonya. Beliau berumur 96 tahun yang luar biasa banget, masih sehat banget. Masih bisa makan sendiri. Masih bisa jalan sendiri. Matanya itu masih normal, soalnya nggak pernah tercemar oleh HP. Keren banget, pokoknya luar biasa. Terus ama itu nggak sembarangan ya. Ama itu bahkan pas minum cencunaica itu ama bisa keluar lagi karena tubuhnya nggak mau menerima. Luar biasa. Dilepas biar ama ganteng. Aku tadi cuci tangan ya. Tuh. Sayang, ama wi ganteng. Lian taita. Nggak di rumah mbokku, nggak di rumah ama, kita selalu nonton drama Korea. Hari ini kita nonton Penthouse, drama Korea yang itu. Ini kayaknya yang season kedua. Ya wes lah, aku mau itu ya. Mau masukin sayuran di kulkas. Mbak Sita pergi vaksin yang kedua. Mbak Sita vaksin BioNTech atau bisa dibilang Pfizer. Ya wes lah, aku mau masukin sayuran ke kulkas ini bersama ama. Ama bernama Chiang Lai Bun Ing Xiaoji. Betul. Ini kan naga. Meo kan dah. Oh, kan Dense. Oke. Ini tuh biar anget. Sekarang musim dingin. Terus tangannya ama itu dimasukin kayak bantal gitu. Ini dibeliin. Ini sebenarnya katanya dari Jepang, tapi ternyata ini made in China. Tangannya dimasukin biar anget. Ini keren banget ya. Nggak usah kita pakai hand warmer yang sekali pakai buang. Ini termasuk keren, luar biasa. Wis lah. Dulu Mbak Wati yang jagain ama itu Mbak Wati Banyuwangi. Dulu kalau ada Mbak Wati rumah itu ramai banget. Soalnya Mbak Wati itu bisa punya banyak teman.
Soalnya Mbak Wati itu gimana ya, ruamah kayak gitu. Ini ada daging sapi dari Kanjeng Nyonya. Jadi itu kayak belanja sayur, daging apa itu yang belanja itu mbokku. Nanti mbokku dianterin ke sini. Soalnya mbokku itu nggak mau sembarangan belanja. Mbokku tuh kalau milih sayuran itu yang organik punya. Kayak daging sapi itu juga bukan sembarangan beli. Kita belinya di Taipei sana. Jadi ya ini mau tak masukin kulkas. Nah di sini alhamdulillah itu kayak ama itu nggak kekurangan ya, kayak buah. Ini ada buah pisang. Nah ini juga dari rumah. Kayak jeruk apa itu ada semua. Oh ini mau tak masukin kulkas. Dulu kulkasnya itu gede ya, tapi kulkasnya rusak. Pas Mbak Wati mau pergi, kulkasnya itu rusak, dipindah ke depan. Tapi ternyata kulkasnya minta istirahat. Setelah ditaruh depan, sekarang kulkasnya oke lagi. Ini kulkas kecil ditaruh di belakang. Kulkasnya Mbak Sita, ini di sini sama aja ya. Makanan yang ada di rumah kita sama yang ada di rumah ama itu kira-kira sama. Nah ini kok ada itu kuah apa ini? Bakso kayaknya Mbak Sita beli bakso. Nah ini ada sama aja. Semua makanan yang ada di rumah itu sama yang ada di rumah ama itu sama. Tôi ya Fang Roro ah. Kang Ceo aja ya main Roro. Kata ama kalau dibuka harus segera ditutup loh. Ama masih pinter banget. Nah, aku sama Mbak Sita itu beda ya. Kalau Mbak Sita itu sehat, orangnya itu sehat, healthy people. Nanti makan itu nggak sembarangan. Ini ada tomat. Kalau aku itu makan itu sembarangan ya. Kalau Mbak Sita nggak sembarangan. Mbak Sita itu mengatur kalori iya, terus gimana ya, suka makan sayur iya, suka makan pare. Nah, jadi mbokku tuh tahu banget kalau Mbak Sita suka makan pare. Jadi kalau misalkan kita beli sayur, mbokku kan suka pare juga, dibeliin Mbak Sita. Aku itu pare itu gimana ya, kalau puwait aku nggak mau. Ini ada terong untuk Mbak Sita. Soalnya sayur Mbak Sita juga masih ada ya, kemarin juga dikirimin sama Nyonya. Oke, aku tutup. Nah, kenapa kok ama sehat sampai berumur 96 tahun? Ama itu mengkonsumsi walet ya, ini namanya YNO. YNO itu walet, sebotol ini harganya 5.000. Nah, makanya alhamdulillah ama itu panjang umur dan sehat. Dulu akongku juga minum ini, tapi kakekku memang sakitnya itu wes banyak banget. Kakekku juga minum, tapi untuk kakekku kurang cocok. Kakekku minum itu kira-kira 1 tahunan. Satu tempat ini sekali makan itu cuma 1 sendok, ditaruh di susu atau ditaruh di havermut kayak gitu, dimakan. Ngelihat kakek 1 tahun minum ini tuh kulitnya jadi bersih, kulitnya kakek. Terus tapi nggak ada kayak gimana, soalnya kakek itu penyakitnya dalam. Di dalam itu wis ibaratnya kakek itu dulu pas waktu muda, kata nembokku loh ya, kakek itu suka ngerokok itu kenceng banget. Terus minum alkohol ya, jarang minum air putih, pokoknya minum alkohol, ngerokok, terus main kartu kayak gitu setiap hari kayak gitu. Itu bukan menjelekan ya, orang sini itu nggak haram, minuman keras itu nggak haram, nggak apa-apa. Ya, tapi alhamdulillah sekarang kakek tenang di surga, bukan yang menjelekan kakek. Kita semua mencintai kakek kayak gitu. Ya wes lah. Ama juga nonton Penthouse loh, gokil banget ya, drama Korea mendunia. Ama. Siapa be? Oh, siapa? Siapa? Ya punya Siang Jiao. Oh, nama tak, tak lah. 太太好吃了。哦，太大好吃看。哦，我的说比太大了。啊，我的说看你看。还有秋那零细细。 零gigi gitu. Wah, pisangnya gede banget. 这个一个都饱了，不用吃饭的，看，太大。你吃啊？哦，好香。你吃了？有没有闻到？好香。你吃了？不要啦，吃饱了啦，谢谢。哎，看，你看阿妈，我的命好不好？1、2、3，没有在一起好不好？他没有在一起好不好？
现在都离都了。都一个一个也没有在一起，这样好不好？那个江丽华，阿妈的女儿说这个不好，以后跟老公不会在一起，我会离婚。他说这样呀，阿妈。阿妈看，1、2、3路，阿妈路也没有在一起，有没有？阿妈也没有在一起，对不对？哦，你还没有呢。我没有在一起了，1、2、3。你来去，一般都说头，你家己去算啦，我没有算。哦，你不会算。那安尼算啊？我可是唔知我哦，阿妈很可爱啦，没有牙齿。我牙齿有。有吗？我有看，还有一个吗？还有一个，阿妈的牙齿还有吗？有啊，有啦。还有一个，还有一个，一个了呢。我不知道啊。你还有3、7个啊？有连在一起讲话是这样。Ama lupa bahkan giginya tinggal 1 lupa. Pas berumur, cek jiswe ama. Kira-kira berumur berapa ya? 60 lebih lah ama ini pas waktu muda. Cek ama jiswe ama. 几岁哦？以前几岁？差不多。我啦，无想起来。忘记。有没有65岁以前？伊敢若到去啊，我们给他关系的啦，可能是休息了呀。这个是在台湾呢。对。阿妈最喜欢穿粉红色的衣服，对不对？以前。粉红色，好漂亮啊。Dulu ama itu cantik banget ya, Bu ya kan? Dulu ama itu cantik banget, dulu mbokku juga cantik banget. 这个衣服啊，这个阿妈蓝布宁小姐啊，年轻的时候太漂亮，当当当。哎，可多好了。以前对对，以前比较棒棒，现在没有肉肉。Nah ini ama dulu ya, pas waktu umur kayaknya umur berapa ya? 68 atau 70-an lah. Secantik ini loh. Ama sekarang berumur 96 tahun. Lain Bun Ing Xiao Ji. Luar biasa. Ama ini kita mau cerita ya. Ama ini itu enggak gimana ya? Orang tua itu enggak yang cerewetan, enggak baik. Ini kenapa kok melihat aku? Ama gantian susah adalah kan? Dia tahu. Tahu ya gantian susah. Mbak Sita itu jaga Ama serumah cuman sama Ama tok berdua, Mbak Sita sama Ama. Ama itu enggak mau jadi satu sama mbokku. Nah, kalau misalkan ada yang bilang, "Loh yuk, kenapa kok Ama nggak mau jadi satu sama mbokku aja biar gampang kayak gitu." Aku juga udah bilang sama mbokku ya, "Mbok, mending itu Ama dibawa ke rumah aja nanti sama Mbak Sita jadi gaji pembantunya itu enteng kayak gitu." Mbokku nggak mau. Karena kalau misalkan mbokku ini Ama ada di rumah mbokku, Ama ini tuh nggak yang manut gitu nggak ya. Ama itu pengen ada di rumah sendiri, di masa tua itu pengen yang tenang. Ama kalau misalkan ada mbokku malah gak iso turu. Mbokku pun sebaliknya ya. Mbokku juga nggak mau yang pengennya sendiri kayak gitulah. Mbokku tuh pengennya kalau malam anak-anaknya, menantunya, cucunya itu pulang makan. Jadi nggak mau jadi satu sama menantunya atau sama anak laki-lakinya, itu nggak mau. Ya kita hargai keputusan masing-masing ya. Mbokku itu termasuk ya sultan loh. Mbokku itu punya tanah, rumah apa itu banyak banget. Menurut mbokku itu kalau gaji kayak orang kayak aku itu enteng banget. Alhamdulillah mbokku tuh segi materi, ekonomi itu nggak kekurangan. Alhamdulillah itu aku bersyukur banget.
Kemarin pas mbokku ke dokter ternyata Aku awak kali ama gantian sih lah hampir yang no Xiaoji Xiaoji, woso Xiaoji. Keputusan terakhirnya itu ternyata dokter nggak bisa bukain surat dokter untuk Kanjeng Nyonya. Nggak apa-apa. Terus mbokku telepon sama agent, bisa nggak ditolong? Katanya agent bisa. Ya gimana ya? Ikut orang itu ya kayak gini lah. Aku dulu itu pernah ngalamin berat banget. Dulu aku tuh jaga ama selama 40 hari setelah Mbak Is ya. Dulu tuh pertama Mbak Yuni. Terus kedua itu Mbak Is, mbokku nggak cocok. Terus abis itu Mbak Is keluar dari sini. Bukan pas Mbak Yuni. Mbak Yuni keluar diambil agent. Terus di sini tuh kekosongan pembantu selama 40 harian. Selama 40 hari itu aku di sini jaga ama, tapi masih pulang ke rumah untuk bersih-bersih. Jadi aku di sini malam, ama ini malam itu nggak tidur ya. Ya tidur tapi bongan bangun kayak gitu. Tapi ama so far itu jaga ama itu gampang banget lah. Maksudnya dikasih makan apa juga manut, nggak cerewetan ini harus bersih, itu harus bersih. Sebenarnya kalau jaga ama sendiri itu gampang banget. Terus tapi susahnya itu kalau malam ya nggak bisa tidur. Untung Mbak Sita itu orangnya sabar. Terus Mbak Sita itu gimana ya? Suka minum kopi gitu ya, mungkin kuat ya. Kalau aku tuh nggak kuat kalau malam nggak tidur. Terus selama itu juga aku pulang itu kayak 3 hari berapa hari sekali itu pulang ngepel, cuci baju. Mbokku tuh nggak mau sama sekali mengerjakan pekerjaan rumah, ngepel, nyuci baju, mandiin sama keramasin Akong ya. Soalnya Akong itu nggak bisa keramas sendiri sampai bersih, itu nggak bisa. Mbokku juga nggak bantu. Jadi pas aku tinggal 3 hari 4 hari itu rumah itu kotornya ya Allah. Soalnya ada anak 2, anak kecil-kecil 2. Cucu nih mbokku wah ngomopel. Pulang sana itu kira-kira anaknya yang laki-laki ditaruh sini. Terus aku pulang itu dari ngepel, nyuci, mandiin kakek, lap-lap. Wah, pokoknya jemuran yang berapa hari itu diangkat, nyuci lagi, nyucinya pakai tangan loh, capeknya ya. Terus mbokku itu dapur itu wis elap semua itu berminyak kabeh. Panci semua itu gosong kabeh. Satu meja itu makanan kabeh, mejanya berminyak-minyak. Wah. Kalau tak tinggal itu sebenarnya rumah itu kayak kapal pecah. Ini aku bukan yang kayak pencitraan apa, itu memang real yang terjadi di dalam hidup aku, real life-nya itu memang terjadinya kayak gitu. Tapi aku tuh gimana ya, mengerjakan segala sesuatunya itu pokoknya aku tuh positive thinking ya. Seberat apapun yang aku kerjakan di hari ini itu pasti akan berlalu. Misalkan aku jam 8 pergi ke rumah ibuku atau jam 7, nanti itu sampai jam 8 lagi malam aku baru dianterin ke sini malam jagain ama. Dan ama itu alhamdulillah itu baik banget. Pas aku di sana itu ditelepon buku. Padahal ama ini kadang pikun ya ditelepon. Itu Wati itu, dikiranya aku tuh Wati. Soalnya dulu yang jaga itu Mbak Wati. Terus ditelepon, itu capek itu nanti kamu kasih uang apa enggak gitu. Ini ama ini pinter banget. Oh, setelah pulang ke sini ya wes mandi, terus habis itu mandiin ama juga, terus tidur istirahat capek banget. Ya kayak gitu terus selama 40 harian. Dan aku bisa melalui itu. Itu pas waktu mau Imlek. Pas waktu mau Imlek itu wah repotnya. Mbokku tuh masih bikin lobak putih sama tales itu, bikin banyak banget dibagiin ke teman-teman nih. Padahal kita itu cuman berdua. Terus setelah dibagi-bagiin, capeknya minta ampun. Terus Imlek itu ya, Imlek itu uang Imlek itu tetap aku dikasihnya itu tetap aku tuh kayak yang Allah. Temennya Mbak Wati itu kesini, wah nanti kalau kamu kerja kayak gitu insya Allah uang Imleknya agak gede yuk gitu. Karena ini kalau soal ya. Ternyata uang Imleknya itu tetap dikasih uang Imlek itu pokoknya ya standar banget, nggak ditambahin sama sekali. Bahkan kakekku karena nggak aku jaga, aku cuman dikasih 600 NT yang biasanya 1000 malah dipotong ke 600 NT ya Allah. Aku tuh kayak yang wah. Tapi aku nggak apa-apa karena ya yang namanya rezeki kita nggak ada yang tahu.
Terus untung nenek ama ini ngasih aku 1.000. Terus menantunya nenek yang jauh, kalau anak-anaknya ama itu nggak ada yang ngasih, cuman mbokku tok itu ngasih 1.000. Itu luar biasa banget lah. Tapi aku percaya kalau yang namanya rezeki itu nggak akan tertukar, apapun yang kita kerjakan. Tuh ya, apapun yang kita kerjakan tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita mengerjakan sesuatu lebih dari apa yang orang bayarkan ke kita, suatu saat nanti kita akan dibayar lebih atas apa yang kita kerjakan. Aku tuh percayanya kayak gitu. Dan alhamdulillah itu semuanya wis berlalu. Ini nggak tahu ke depannya kayak gimana, pokoknya aku selalu positive thinking, selalu bersyukur. Kalau misalkan aku masih bersama mbokku ya wis oke. Kalau misalkan harus pergi ya wis oke, ya diterima aja. Terus kalau misalkan ada yang bilang, wah majikannya baik banget ini itu, ya alhamdulillah. Sepanjang perjalanan ini majikan aku tuh termasuknya itu baik banget. Majikan terbaik di sepanjang sejarah kehidupannya aku. Terus yang namanya majikan itu pasti ada konfliknya. Bukan berarti kalau aku di sini wis 4 tahun 5 bulan itu udah bener semuanya, itu enggak. Ya yang namanya anak sendiri aja kadang dimarahin ya. Kadang orang tua kita sendiri aja kita masih ada cekcoknya, apalagi sama majikan. Tapi sejauh ini tuh majikan aku tuh baik banget, anak-anaknya nganggep kita itu kayak keluarga, we are family, kayak yang luar biasa. Kalau soal makanan tuh memang orang sini itu wes jadi kebiasaannya, kayak makanan apa itu ya wes mana ya, apa-apa dibilang kue, apa-apa dibilang mahal, apa-apa dibilang ini dibilang itu tuh wajar banget. Sejauh ini wajar banget, aku bersyukur banget, alhamdulillah. Ya wes, kira-kira vlognya ya kayak gini ya. Nanti nunggu Mbak Sita pulang. Saya dan Ama mengucapkan terima kasih. Ini Ama nonton drama Korea. Ini kalau aku nggak ceramah di sini, Ama bakalan tidur ya. Tak 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 kayak gitu. Makanya aku di sini sambil ngomong biar Ama nggak turu, guys. Oke lah. Mai什么？谁的袜子？不要，为什么买？我不要，不要，我落在家里很多，为什么买？回家嘛？对。啊。dirimu potong rambut tak? Potong rambut tak? Oh, pinter. pulang. 你很多事情要好了啦吗？我要回家，对呀，拜拜，谢谢。对呀，拜拜。